Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Tahap awal melakukan wawancara. Pertama, menentukan tema. Kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Ayo lakukan persiapan wawancara. Pertama, tema wawancara. Cara merawat tumbuhan atau hewan. Kedua, tentukan narasumber yang akan dijadikan sumber informasi. Yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan terkait dengan tema. Selanjutnya, menggunakan kata tanya dalam wawancara. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi. Hasil wawancara ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalimat efektif dapat disusun menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks hasil wawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan tema yang ditentukan. Tema adalah pokok bahasan dalam wawancara. Pertanyaan dalam wawancara umumnya menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ayo, buatlah daftar pertanyaan untuk tokoh yang ditunjuk. Selanjutnya, menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Ayo, kemukakan satu pertanyaan tentang cara merawat tumbuhan seperti dalam gambar. Selanjutnya, menuliskan informasi berdasarkan hasil wawancara dengan ejaan yang tepat. Kamu dapat menyajikan laporan hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Ejaan yang tepat adalah ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, menuliskan laporan sederhana hasil wawancara. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEBI. Menentukan posisi bilangan Caca pada garis bilangan. Bilangan Caca dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Ini adalah garis bilangan. Di sini, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya akan semakin besar. Jadi, diurutkan dari yang paling kecil ya. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat dua tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Berikut contohnya, tentukan hasil dari 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Jadi di sini contohnya garis bilangannya, kita pertama membuat garis panah untuk 4 ini. Jadi ini adalah dari 4 gitu ya, ini adalah panah. Nah kemudian karena ditambah 5, kita lanjutkan di sini. Dari 4 ini kita jalan banyak 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5, berarti sampai sini. Garis panah lagi sampai 5 ya, jadi ini adalah 5. Berarti hasilnya adalah yang ujungnya ini adalah yang ini. Nah ini berarti 4 ditambah 5 dan 9. Terakhir, tentukan hasil dari 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Caranya, ini garis bilangannya ya. Terus. Nah, karena 9 ditambah 5 berarti ini panah 9. Ini panah 9. Ya, kemudian lanjutkan 5. Berarti 5, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai tangannya. Ya, ini 5. Berarti hasilnya adalah ini, yaitu 14. Jadi 9 tambah 5 hasilnya adalah 14. Menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Sebelum menyelesaikan soal, bacalah soal dengan cermat. Setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Selanjutnya, kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Berikut adalah contoh masalah penjumlahan. Rudi mempunyai 10 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Berapakah kelereng Rudi seluruhnya? Nah, penyelesaiannya di sini adalah penjumlahan ya, karena kitanya adalah kelereng Rudi seluruhnya. Bahkan dengan yang ini, kalimat matematikanya adalah 10 ditambah 3. Nah, kita coba selesaikan dengan garis bilangan. Ini adalah garis bilangannya. 10 ditambah 3, jadi kita menentukan 10 ini ya. Panah ke 10 ya. Lalu kemudian ditambah 3, berarti 1, 2, 3, berarti sampai sini. Kita buat lagi panah mulainya dari 10 ke sini, ini 3 ya. Nah hasilnya adalah yang ini, apa ya, garis bilangan ini 13. Jadi hasilnya 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi kelereng Rudi seluruhnya adalah 13. Ragam hias pada kain batik. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif, seperti hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Perhatikan contoh gambar dekoratif bunga berikut. Ayo, buatlah gambar dekoratif bunga berikut di kertas gambar. Selanjutnya, motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Motif hias bentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran, seperti motif hias pada batik buketan dari Pekalongan. Motif pada batik tersebut bermakna keharmonisan
dan keindahan hubungan manusia dengan alam dan sekitarnya. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Bagian dari tumbuhan seperti daun dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Ayo, buatlah gambar dekoratif seperti berikut di kertas gambar.